Sejarah etnis Rohingya menarik untuk dibahas. Apalagi beberapa waktu lalu sempat viral pemberitaan mengenai etnis Rohingya yang ditolak di Aceh. Tentu saja penolakan ini bukan tanpa sebab. Menurut penuturan beberapa pihak, alasan penolakan ini adalah karena kelakuan dari para pengungsi yang seringkali melanggar peraturan di Aceh. Tak hanya itu, terdapat orang-orang Rohingya yang sengaja kabur dari pengungsian yang telah disediakan. Para pengungsi Rohingya yang tersebar di beberapa wilayah di Asia Tenggara ini pada awalnya tinggal di kawasan Myanmar. Namun, akar konflik dan gesekan antar etnis membuat mereka terusir dari negaranya sendiri. Asep Ahmad Hidayat dalam Sejarah Sosial Muslim Minoritas di Kawasan Asia 2022 menyebut, komunitas Muslim Rohingya merupakan generasi Muslim keturunan pada abad ke-7 dan ke-9 Masehi. Kelompok ini menetap di wilayah Arakan atau Rakhine yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Kelompok Islam Rohingya dapat dikatakan sebagai kelompok Muslim yang paling miskin. Selain itu, pemerintahan junta militer Myanmar juga menindas mereka. Jika melihat dari asal-usulnya, kelompok ini merupakan keturunan dari bangsa Arab, Moor, Patan, Mogul, Asia Tengah, Bengal, dan beberapa bangsa Indo-Mongol. Sebenarnya jika ditelisik, kelompok Islam di Myanmar tak hanya kelompok Rohingya. Terdapat juga kelompok lain seperti kelompok Islam Burma, kelompok Islam keturunan India, Tamil, dan Bengal, dan kelompok Islam keturunan Cina. Jika melihat dari sejarah dibandingkan dengan masa penjajahan Inggris, kondisi Muslim di Myanmar termasuk etnis Rohingya lebih baik dibandingkan ketika Myanmar sudah merdeka. Kondisi ini karena selepas Myanmar merdeka, justru kelompok Islam di Myanmar dikerdilkan dalam bidang birokrasi pemerintahan. Aktivitas perdagangan mereka juga dihambat. Pasca kemerdekaan Myanmar, kelompok Islam Arakan atau Rohingya merupakan kelompok yang paling ditindas. Bahkan status mereka sebagai warga negara tidak diakui. Memang terdapat dua faktor yang menyebabkan pihak pemerintah dan masyarakat mudah menghapus status warga negara orang Rohingya. Faktor pertama adalah karena timbulnya perasaan benci dari kalangan orang-orang Myanmar ini sendiri. Faktor kedua yaitu ketika tentara Inggris bertempur melawan kerajaan Burma, kelompok Muslim mendukung pihak Inggris. Penindasan yang dilakukan terhadap kelompok Rohingya semakin terlihat ketika naiknya diktator Jenderal Ne Win pada tahun 1962. Sikap pemerintahan Myanmar ini berbeda sekali ketika masih dikuasai oleh Presiden UNO. Konflik yang terjadi ini pun seringkali mencuat bahkan hingga hari ini dapat mengakibatkan genosida besar-besaran. Sofwan Al-Banna Khairuzzad dalam ASEAN di Persimpangan Sejarah, Politik Global, Demokrasi, dan Integritas Ekonomi 2015 mengatakan, kasus penindasan ini juga sebenarnya cukup menyulitkan bagi organisasi-organisasi kemanusiaan untuk mengidentifikasi korban-korban. Namun menurut estimasi para pengamat, setidaknya ada 300-400 orang tewas dan lebih dari 300.000 orang terusir dari tempat tinggalnya sejak 2012 sampai 2014. Santos Wacu Prijambodo dalam Bunga Rampai Hukum dan Filsafat Indonesia 2019 mengatakan para pengungsi etnis Rohingya yang melakukan pelarian disebut sebagai manusia perahu. Julukan ini diberikan mengingat jalan pelarian mereka dari negeri asal adalah menggunakan kapal-kapal kecil yang tidak semestinya dijadikan sebagai pelayaran jangka lama dan jauh. Jika kita telisik dari kacamata hukum terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, tentunya Indonesia mempunyai hak menolak, menerima, dan menampung manusia perahu tersebut. Namun jika melihat dari sisi kemanusiaan, hukum tersebut tak bisa dilihat secara kaku dan menolak mutlak kehadiran manusia perahu tersebut. Namun, di sisi yang lain sudah sepatutnya dunia internasional segera memberikan kepastian hak bagi orang-orang Rohingya ini sendiri. Mengingat kasus yang terjadi ini sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Para pengungsi Rohingya yang sudah mendapatkan penampungan di Aceh pun sudah sepatutnya menghargai hukum yang berlaku di Aceh. Tak hanya itu, keadaan ini juga sudah sepatutnya diperhatikan bagi para pengungsi Rohingya dan tidak menjadikan sebagai ajang kesempatan untuk kabur dari wilayah pengungsian yang telah disediakan.